Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Permatahati dengan NPM A1F020047 dari Prodi Pendidikan Kimia kelas A Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Baiklah, saya akan melakukan praktikum dengan judul viskositas. Adapun tujuan dari praktikum ini yaitu yang pertama, memiliki keterampilan untuk melakukan percobaan viskositas. Yang kedua, memahami hubungan antar gaya benda di dalam fluida dengan kekentalan fluida tersebut, dan yang ketiga, menentukan koefisien zat cair dengan menggunakan hukum Stokes. Adapun alat dan bahan yang kita gunakan dalam praktikum kali ini yaitu yang pertama, minyak goreng sebanyak 500 ml, sabun cuci piring sebanyak 500 ml, dan air sebanyak 500 ml. Kemudian botol aqua berukuran 600 ml sebanyak 3 buah, kelereng sebanyak 3 buah, cutter, penggaris, stopwatch. Di sini saya menggunakan handphone sebagai stopwatch, dan timbangan dapur. Karena tidak ada timbangan dapur digital, saya menggunakan timbangan dapur manual. Terakhir yang kita gunakan yaitu benang jahit. Baiklah, langsung saja kita lakukan praktikum dengan langkah pertama, yaitu siapkan timbangan dan timbang massa kelereng. Dan kemudian catat hasilnya. Setelah itu, timbang massa botol kosong. Kemudian catat hasilnya. Selanjutnya yaitu isi botol kosong dengan air 500 ml. Isi botol air mineral dengan air sebanyak 500 ml atau sama dengan 500 gram. Setelah ditimbang 500 gram, dan ini adalah air mineral sebanyak 500 gram. Kemudian langkah selanjutnya yaitu timbang massa air bersama dengan massa air di dalam botol. Selanjutnya yaitu potong botol ukuran 1 cm di atas batas garis air. Ukur 1 cm menggunakan penggaris, lalu potong menggunakan cutter. Selanjutnya yaitu potong botol menggunakan cutter. Kemudian siapkan stopwatch dan kelereng. Masukkan kelereng ke dalam botol bersamaan dengan memencet tombol stopwatch. Kemudian berhentikan stopwatch ketika kelereng sudah mencapai dasar botol aqua. Kita lakukan percobaan pertama. Didapatkan hasil yaitu 0,17 detik. Kemudian ambil kelereng menggunakan sendok, usahakan airnya tidak ikut terambil. Kemudian kita lakukan percobaan sebanyak 3 kali sebagai perbandingan. Percobaan kedua. Didapatkan hasil yaitu 0,16 detik. Baiklah, kita akan melakukan percobaan ketiga. 1, 2. Didapatkan hasil yaitu 0,16 detik. Yaitu kita akan melakukan percobaan dengan menggunakan sabun cuci piring. Yang pertama yaitu timbang botol kosong. Setelah menimbang botol kosong, selanjutnya yaitu isi botol kosong dengan sabun cuci piring sebanyak 500 ml atau setara dengan 500 gram. Ini adalah sabun cuci piring sebanyak 500 ml. Kemudian ukur 1 cm menggunakan penggaris di atas batas sabun cuci piring. Kemudian potong menggunakan cutter. Kemudian timbang sabun cuci piring dengan botol menggunakan timbangan. Dan catat hasilnya. Setelah itu siapkan stopwatch. Setelah itu kita akan lakukan percobaan menggunakan kelereng. Dilakukan sebanyak 3 kali percobaan sebagai perbandingan. Percobaan pertama. Didapatkan hasil yaitu 2,02 detik. Kemudian percobaan kedua. 1, 2. Didapatkan hasil yaitu 1,14 detik.
Percobaan ketiga. 1, 2. Didapatkan hasil yaitu 2,6 detik. Kemudian kita lakukan percobaan menggunakan minyak. Minyak langkah pertama yaitu timbang botol kosong. Kemudian catat hasilnya. Lalu masukkan botol kosong dengan minyak 500 ml atau setara dengan 500 gram. Ini adalah minyak sebanyak 500 ml. Kemudian ukur 1 cm menggunakan penggaris dari batas banyaknya minyak. Setelah ditandai, kemudian potong menggunakan cutter. Selanjutnya yaitu lakukan percobaan. Dilakukan 3 kali percobaan sebagai pembanding. Kemudian siapkan stopwatch. Percobaan pertama. 1, 2. Didapatkan hasil yaitu 0,41 detik. Selanjutnya kita lakukan percobaan kedua. 1, 2. Didapatkan hasil yaitu 0,46 detik. Selanjutnya kita lakukan percobaan ketiga. 1, 2. Didapatkan yaitu 0,33 detik. Setelah dilakukan percobaan menggunakan air, minyak, dan sabun cuci piring masing-masing 3 kali percobaan sebagai pembanding, catat hasil waktu tiap percobaan di tabel pengamatan. Setelah dilakukannya percobaan, kemudian kita dapat mengisi tabel pengamatan. Di sana terdapat massa kelereng yaitu 25 gram, diameter kelereng yaitu 2,75 cm, dan jari-jari kelereng yaitu 1,375 cm, dengan volume kelereng yaitu menggunakan rumus 4/3 VR/3, maka didapatkan hasil yaitu 5,6 cm/3. Massa jenis kelereng yaitu 4666,35 kg per meter pangkat 3. Cairan fluida, yang pertama cairan fluida atau air. Volume air yaitu sebanyak 500 ml dan massa air 400 gram. Massa jenis air yaitu 997 kg per meter pangkat 3 atau sama dengan 1000 kg per meter pangkat 3. Pada tabel pengamatan pertama, didapat ketinggian cair fluida air setinggi 14 cm dan waktu yang terukur yaitu percobaan pertama 0,17 detik, percobaan kedua 0,16 detik, dan percobaan ketiga 0,16 detik. Dengan kecepatan relatif bola terhadap fluida yaitu ketinggian cairan dibagi waktu yang terukur, dan didapatkan hasilnya yaitu 82,35, 87,5 meter per sekon, dan 87,5 meter per sekon. Pada cairan fluida kedua yaitu minyak goreng dengan volume minyak goreng yaitu 500 ml, massa minyak goreng yaitu 500 gram, dan massa jenis minyak goreng 800 kg per meter pangkat 3, dengan ketinggian cairan yaitu 13 cm. Dan didapatkan waktu yang terukur pada percobaan pertama yaitu 0,41 detik, percobaan kedua 0,46 detik, dan percobaan ketiga 0,32 detik. Dengan kecepatan relatif bola yaitu 31,70 meter per sekon, 28,26 meter per sekon, dan 40,625 meter per sekon. Pada tabel pengamatan ketiga yaitu menggunakan cairan fluida sabun cuci piring dengan volume sabun cuci piring yaitu 500 ml dan massa sabun cuci piring yaitu 460 gram. Massa jenis sabun cuci piring yaitu 920 kg per meter pangkat 3 dengan ketinggian cairan 12,5 cm dan waktu yang terukur pada ketiga kali percobaan yaitu 2,02 detik, 1,14 detik, dan 2,06 detik dengan kecepatan relatif bola terhadap fluida yaitu 6,18 meter per sekon, 10,96 meter per sekon, dan 6,06 meter per sekon. Untuk mencari massa fluida dapat digunakan rumus massa botol ditambah massa fluida dikurang massa botol kosong, yang didapat yang pertama massa air yaitu 0,44 kg, massa minyak goreng yang didapat yaitu 0,50 kg, dan massa sabun cuci piring yaitu 0,46 kg. Baiklah, saya akan membahas jawaban pertanyaan di dalam modul. Yang pertama yaitu gaya-gaya yang dialami kelereng ketika dalam fluida. Yang
kelereng yaitu massa jenis kelereng, dan waktu yang digunakan selama 3 kali percobaan. Ini adalah hasil dari perhitungan koefisien viskositas air. Yang kedua yaitu menghitung koefisien viskositas dari minyak goreng. Ini adalah hasil perhitungan dari koefisien viskositas minyak goreng yang menggunakan rumus yang sama pada koefisien viskositas air. Kemudian yang ketiga yaitu menghitung koefisien viskositas dari sabun cuci piring. Dalam menghitung koefisien viskositas sabun cuci piring digunakan rumus yang sama. Setelah menghitung koefisien viskositas dari air, minyak, dan sabun cuci piring, maka kita dapat mengisi tabel pengamatan koefisien viskositas. Koefisien viskositas ini dapat pada air yaitu 2,99 PAS, 2,80 PAS, dan 2,80 PAS. Pada minyak goreng, koefisien viskositasnya itu 7,048 PAS, 9,25 PAS, dan 5,50 PAS. Pada sabun cuci piring, koefisien viskositasnya itu 32,35 PAS, 18,25 PAS, dan 32,99 PAS. Kemudian di sana terdapat tabel ralat mutlak, ralat nisib, dan ketelitian. Ralat mutlak dapat dicari dengan menggunakan rumus delta X sama dengan akar dari sigma X min X bar per N dikali N dikurang 1, di mana X merupakan lambang nilai yang akan dicari ralatnya, X bar merupakan rata-rata dari nilai yang akan dicari ralatnya, dan N merupakan banyak percobaan. Kemudian ralat nisib dapat dicari dengan delta L sama dengan delta X per X bar dikali 100%, di mana delta X merupakan ralat mutlak, X bar merupakan rata-rata dari nilai yang akan diralat, dan dikali 100%. Ketelitian dapat dicari dengan menggunakan rumus 100% dikurang hasil dari ralat nisib. Ralat mutlak pada air yaitu 0,016, ralat nisibnya itu 0,05%, dan ketelitian 99,95%. Ralat mutlak pada minyak goreng 1,18, ralat nisibnya itu 16,24%, dan ketelitian 83,76%. Dan ralat mutlak pada sabun cuci piring yaitu 23,13, ralat nisibnya itu 16,9%, dan ketelitiannya itu 83,02%. Baiklah, dari hasil percobaan dapat kita simpulkan bahwa semakin besar nilai kekentalan fluida, maka akan semakin besar nilai koefisien viskositasnya. Artinya, nilai kekentalan fluida berbanding lurus dengan nilai koefisien viskositasnya, sehingga akan semakin lambat gerakan pada benda yang dijatuhkan untuk mencapai dasar. Adapun kesalahan yang mungkin terjadi pada saat percobaan yaitu kesalahan perhitungan